Kristus, baik yang ada di storehouse maupun yang sedang menonton di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa, sebab Tuhan Yesus luar biasa, amin. Puji Tuhan, senang sekali ya kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Dan malam hari ini saya akan membagikan suatu pesan khotbah yang berjudul Perfect Love atau kasih yang sempurna. Nah saudara, sebelumnya mohon maaf dulu ya karena saya tadi datangnya agak terlambat gitu kan ya. Bukan apa-apa sih, cuman sekarang ini kan musim ujian gitu. Kedua anak saya ini lagi menghadapi ujian ya, ujian terakhir mereka. Dan dari tadi juga masih ngajarin James gitu, karena besok ujiannya adalah bahasa Inggris sama social studies gitu ya. Jadi ya agak buru-buru gitu. Nah saudara, kalau kita ngomong tentang perfect love atau kasih yang sempurna ya, mungkin orang akan bertanya, ada apa enggak sih cinta atau kasih yang sempurna di dunia ini gitu ya. Nah malam ini saya mau bagikan pada saudara bahwa yang namanya perfect love itu tidak bisa didapatkan dari pacar, tidak bisa didapatkan dari kekasih, atau bahkan tidak bisa didapatkan dari orang tua kita, ya. Banyak orang malah kecewa dengan kekasihnya, dengan pacarnya, dengan orang tuanya, dengan suaminya, dengan istrinya kalau mereka mengharapkan mendapatkan perfect love dari mereka, ya. Perfect love itu sulit kita dapatkan dari manusia karena manusia tidak sempurna. Lah gimana caranya manusia yang tidak sempurna dituntut untuk bisa memiliki kasih yang sempurna? Sulit bukan? Ya, tapi kabar baiknya adalah perfect love dapat ditemukan dalam Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Perfect love dapat kita temukan di dalam Yesus Tuhan dan di dalam diri orang-orang yang meneladaninya. Ada amin saudara. Jadi artinya apa? Artinya kalau cari pacar, jangan cari orang-orang yang tidak meneladani Tuhan Yesus, maka kau tidak mungkin mendapatkan perfect love. Cari orang-orang yang meneladani Tuhan Yesus, maka kasihnya makin hari pasti akan makin disempurnakan dalam kehidupan orang itu. Amin. Saudara, untuk bertahun-tahun lamanya saya mempelajari bahwa ternyata ada perbedaannya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya. Garis besarnya perjanjian lama kita banyak diajarkan dan pengajarannya itu dititik beratkan kepada fear the Lord atau takutlah akan Tuhan. Lihat kanan kirinya bilang takutlah akan Tuhan. Ya, kalau saudara baca di dalam perjanjian lama kata-kata takutlah akan Tuhan itu sering kali diulang-ulang begitu saudara ya. Itu adalah titik beratnya dari perjanjian lama. Tapi saudara pernah menyadari atau tidak? Bahwa setelah ada perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus datang ke atas muka bumi ini, titik beratnya bukan lagi pada takut, tetapi apa? Kasih. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, kita melihat bagaimana kemudian dalam perjanjian lama titik berat pengajarannya itu berubah dari yang awalnya takut akan Tuhan menjadi mengasihi Tuhan. Ada amin saudara? Ya. Nah, kita bahas dulu sedikit. Takut akan Tuhan itu bukan berarti kita hidup ketakutan terhadap Tuhan. Bukan saudara, artinya bukan seperti itu. Takut akan Tuhan itu artinya adalah reverent dalam bahasa Inggrisnya. Atau dikatakan kita itu kagum akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Saking hormatnya kita tuh segan akan Tuhan. Mestinya artinya tuh seperti itu. Tetapi dalam perjanjian lama seringkali hubungan manusia dengan Tuhan itu diibaratkan seperti hubungan hamba dengan seorang raja. Ya, jadi kalau hamba dengan raja itu tidak punya kebebasan, tidak bisa sembarangan ngomong, harus berhati-hati, harus dijaga setiap perkataan dan tingkah laku kita. Jangan-jangan nanti raja tidak berkenan, benar saudara? Tapi kemudian di dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana relationship kita sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan itu kemudian diubahkan. Bukan lagi seperti hamba dengan raja, tetapi sekarang menjadi anak-anaknya Allah. Yang percaya katakan amin. Kita diangkat menjadi anak.
Dan kalau namanya anak tentunya relationship itu beda dong saudara ya. Nah kalau yang namanya anak itu maka hubungan batin mereka itu sangat dalam. Ada amin saudara. Ada hubungan kasih di antara anak dengan bapaknya. Kalau kita melakukan sesuatu dulu dalam perjanjian lama kita melakukannya karena takut. Nanti kalau gak berkenan Tuhan bagaimana gitu saudara ya. Tapi sekarang dalam perjanjian baru karena hubungannya didasarkan oleh kasih. Kita kalau melakukan sesuatu untuk Tuhan bukan karena kita takut Tuhan marah, bukan karena kita takut Tuhan gak berkenan, tapi karena kita mengasihi Tuhan dan kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. Ada amin saudara? Yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Nah, jadi kita lihat bahwa di dalam Alkitab kita sendiri pun pengajarannya dari perjanjian lama yang takut itu tadi berubah menjadi kasih. Saudara, kita semua tahu ya kejadian apa yang terjadi di Surabaya 2 minggu yang lalu. Masih ingat saudara ya? Nah, menyikapi tentang kejadian teror yang terjadi di Surabaya. Saudara tentunya kita semua terenyuh melihat apa yang terjadi atas negeri kita ini. Benar saudara ya? Tapi saudara saya membaca bagaimana lebih terenyuh lagi ketika saya mengetahui ada seorang ibu dari 2 anak yang menjadi korban bom di Surabaya itu saudara. Ibu itu kemudian ketika sadar ya, dia bisa berkata, aku mengampuni orang-orang yang sudah membunuh anak-anakku itu. Saudara tahu, itu adalah suatu hal yang luar biasa saudara ya. Mungkin orang dunia itu gak ngerti gitu, kok bisa ibu itu ngampuni. Saudara saya juga punya 2 orang anak. Dan seringkali kalau seorang wanita sudah menjadi seorang mama, maka kehidupan kita itu sepertinya tuh kita itu selalu mikirin anak-anak kita, bener apa enggak ya? Dari bangun tidur, melek mata sampai mau tidur, kegiatan kita tuh semuanya berkutat dengan anak-anak, bener apa enggak? Apalagi kalau anak-anak masih kecil, kita harus mikirin, wah ini dimasakin apa ya, yang supaya nutrisinya baik, apalagi kalau musim ujian gak boleh sembarangan makan saudara ya. Harus makanan-makanan yang baik untuk memberi nutrisi pada otaknya, supaya bisa mendapatkan hasil yang baik, supaya belajarnya bisa cepat dan lain sebagainya. Kita selalu memikirkan yang paling baik untuk anak-anak kita. Saudara bisa bayangkan ya bagaimana ketika ibu ini harus kehilangan 2 anaknya dan hanya 2 anak yang dia punya dalam waktu sehari saja, sekejap saja saudara. Penderitaan yang tidak bisa kita bayangkan, tapi kemudian kenapa dia bisa mengampuni? Kenapa orang Kristen bisa mengampuni? Kenapa tidak menuntut balas? Kenapa tidak mata ganti mata, gigi ganti gigi? Toh dalam perjanjian lama juga diajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus sudah datang ke atas muka bumi ini. Dan sekarang di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni orang yang memusuhi kita. Untuk berdoa bagi mereka, bahkan memberkati mereka. Ada amin saudara? Kita buka ayat Matius pasal yang kelima, ayat 48. Matius pasal yang kelima ayat 48 di screen sudah keluar. Kita baca sama-sama 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Wow, katakan wow saudara. Jujur sama saya di ruangan ini maupun yang nonton di Facebook Live ya. Yang merasa dirinya sempurna boleh angkat tangan. Yang merasa dirinya sempurna ada? Boleh angkat tangan? Oh, yang tadi ada 2 orang angkat tangan, tapi terus setelah dipikir lagi turun tangannya saudara ya. Yang di rumah bagaimana? Kalau ada yang merasa sempurna boleh kasih ikon angkat tangan gitu saudara ya. Ada enggak di antara kita yang sempurna? Jujur ngomong sama saya. Tidak ada. Lalu bagaimana mungkin ayat ini bisa berkata karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Wow, ini sebuah tuntutan yang gak mungkin dilakukan oleh manusia. Benar apa enggak saudara? Ya, bagaimana mungkin Tuhan saya bisa sempurna? Saya manusia yang tidak sempurna. Ya. Nah saudara sayangnya ayat ini tuh seringkali diterjemahkan dalam konotasi yang salah. Diambil dari konteks yang salah. Karena mereka membandingkan ayat ini dengan jadilah engkau kudus sama seperti Bapamu yang di surga kudus. Padahal konteksnya berbeda saudara. Ayat ini tidak berbicara tentang kekudusan.
Karena apa saudara? Karena kalau ayat ini bicara tentang kekudusan, celakalah kita saudara. Ya, saudara, kita harus tahu seperti yang Rasul Paulus katakan, ya, celakalah aku. Aku baru berpikir mau melakukan yang baik. Aku baru berpikir mau melakukan kehendak Allah. Bisa aja akhirnya aku melakukan hal yang jahat. Kenapa bisa seperti itu? Kita patut belajar kenapa kita itu tidak bisa kudus sempurna. Saudara, yang pertama, ada yang namanya positional sanctification. Ini para teolog sudah belajar tentang kekudusan saudara ya. Dan poin pertama, orang Kristen ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka yang pertama kali dilakukan oleh darah Yesus adalah positional sanctification. Kita dikuduskan, kita dibenarkan, posisi kita dirubah. Yang dulunya hamba, tidak berharga, sekarang dirubah menjadi anak. Ada amin saudara? Yang dulunya nggak layak, nggak kudus, sekarang dikuduskan, dibenarkan, dilayakkan. Ada amin saudara? Posisi kita berubah. Positional sanctification, itu poin yang pertama. Tapi kemudian nggak cukup sampai di situ saja. Karena setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, hidup terus berjalan. Benar apa enggak saudara? Paling asik itu ya, kalau hari ini diselamatkan oleh Tuhan, terus kita dibaptis, terus kita dipenuhi Roh Kudus, langsung kita berangkat ke surga. Wahoo, itu paling Yahud gitu saudara ya. Kita ibaratnya seperti sebuah kertas putih tanpa noda. Ada amin saudara? Tapi karena kenyataannya enggak seperti itu, kenyataannya kita masih nginjak bumi enggak? Kenyataannya kita masih hidup di dunia ini enggak? Ya. Jadi artinya apa? Kadang-kadang bisa tercoret lagi. Ya saudara, kadang-kadang ada pencemaran-pencemaran yang terjadi. Dari cara berpikir dunia, dari kepercayaannya dunia masuk lagi ke dalam alam bawah sadar kita, ke dalam alam sadar kita. Mempengaruhi kita, mempengaruhi pikiran kita. Makanya ada firman yang mengatakan perbaharuilah budimu. Ada amin saudara? Ya. Nah jadi kemudian kita diajarkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita harus maintain, kita harus menjagai kekudusan yang sudah Tuhan kasih itu tadi saudara. Nah ini adalah poin yang kedua yang teolog bilang progressive sanctification atau kekudusan yang sifatnya progresif. Makin hari kita menjadi makin serupa dengan Kristus. Amin saudara. Ini sifatnya progres ya, tidak bisa cepat tapi perlahan-lahan makin hari makin lebih sempurna seperti Yesus. Ada amin saudara. Ya, itu adalah poin yang kedua. Tapi meskipun kita mau mengalami progres di dalam tubuh yang fana ini, tidak mungkin manusia bisa mencapai kesempurnaan di dalam kekudusannya. Itu jelas saudara. Ya, karena ternyata saudara, ya, dosa itu bukan hanya pada saat kita membunuh. Tapi dosa itu pada saat di dalam pikiranmu kau tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu, engkau sudah membunuh di dalam pikiranmu. Karena ternyata saudara, dosa itu bukan cuma ketika kita melakukan tindakan perselingkuhan. Baru dikatakan itu dosa perzinahan. Tetapi dosa perzinahan itu terjadi di dalam pikiran kita. Ketika kita melihat wanita ataupun laki-laki yang bukan istri, bukan suami kita. Dan kita kemudian menginginkannya, kita birahi atas dia. Itu sudah dosa. Ada amin saudara? Ya, nah kalau seperti itu tingkatannya susah gitu saudara ya. Jadi memang perjanjian lama itu dimaksudkan Tuhan untuk menunjukkan kepada kita standar Tuhan demikian tinggi dan manusia tidak bisa meraihnya. Makanya perlu Yesus dalam hidup kita. Perlu yang namanya kasih karunia untuk kita terima. Ada amin saudara. Karena gak satu orang pun bisa mencapai standar kesempurnaan Tuhan. Kecuali Yesus yang menyempurnakan. Ada amin saudara. Yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tapi nggak berhenti di situ saudara, yang namanya sanctification atau pengudusan ini harus masuk di poin yang ketiga, yaitu perfective sanctification atau kekudusan yang disempurnakan. Dan itu akan terjadi ketika kita dijemput di awan-awan. Kita akan menanggalkan tubuh yang fana ini. Kita akan diberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Ada amin saudara? Ya. Dan pada saat itulah Yesus yang akan membuat kekudusan kita ini menjadi sempurna. Yang percaya katakan amin. Jadi ternyata dengan upaya kita sendiri nggak bisa sempurna. Tapi kalau Yesus yang menguduskannya, bisa. Ada amin saudara?
Ya. Nah, jadi ternyata ayat ini itu bukan bicara tentang kekudusan. Seringkali diterjemahkan di luar konteksnya. Makanya banyak orang berdebat tentang hal ini gitu saudara ya. Nah malam ini saya harap apa yang saya jelaskan ini bisa memberikan kita lebih dalam gambaran apa yang Tuhan maksudkan. Kita akan mulai buka Matius 5 dari ayatnya yang ke-43. Lalu dalam konteks apa Bu? Tuhan meminta kita sempurna. Sama seperti Bapa yang di surga sempurna. Matius 5 ayat 43 berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini masih perjanjian lama saudara. Ya. Lalu ayat 44. Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Selanjutnya, ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Selanjutnya, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ayat ini tidak bicara tentang kekudusan, tapi ayat ini berbicara kita harus sempurna di dalam hal mengasihi sesama kita. Ada amin saudara? Lihat kanan kirinya, bilang sempurna dalam mengasihi sesama kita. Dan ini bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan saudara. Kita harus belajar again and again, mau gak mau kita harus belajar. Menerapkan lagi dan lagi saudara. Ketika kita disakiti, ketika sakitnya tuh di sini, di mana? Rasanya kepengen apa? Hah? Rasanya kepengen apa? Apa? Nabokin. Tunjakin, rasanya kepengen apa? Rasanya kepengen menuntut balas. Rasanya kepengen apa? Mau balas dendam. Benar apa enggak saudara? Belajar lagi dan lagi. Bagaimana pada saat sakitnya tuh di sini terasa menyayat hati. Tapi kita bilang, Tuhan, aku serahkan rasa sakitku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mampukan aku Roh Kudus. Aku enggak mampu tapi mampukan aku. Aku bersedia untuk melepaskan pengampunan pada orang itu. Amin saudara. Aku memberkatinya. Amin saudara. Lah kok enak Bu, orang jahat sama kita kok kita berkati sih Bu gitu ya. Berkati dengan apa yang dia tidak punya. Kalau dia tidak jujur, aku berkati dia dengan kejujuran Tuhan. Supaya dari mulutnya itu bisa keluar omongan-omongan yang jujur. Amin saudara. Ya, kalau dia itu menyakiti kau dengan cara memfitnah engkau saudara, berkati dia dengan hati yang bersih Tuhan. Supaya Tuhan dia bisa melihat dengan benar sebenarnya perkara-perkara yang terjadi itu seperti apa. Supaya dia nggak ngarang-ngarang cerita lagi memfitnah kita dengan hal-hal yang tidak terjadi. Ada amin saudara. Ya, kita berkati dia dengan apa yang dia nggak punya. Nah, saudara, ini adalah pengajaran Yesus of a higher way ya. Cara yang lebih tinggi yang Yesus ajarkan kepada kita. Jangan hidup dalam kebencian, jangan hidup dalam kepahitan, jangan hidup dalam kecuekan. Ada lagi loh yang baru ya. Kemarin saya menyiapkan khotbah ini dikasih masukan gitu kan saudara ya. Sama salah seorang teman kita gitu. Dia bilang kalau zaman sekarang itu ya bukan lagi antara love and hate. Perbandingannya itu bukan lagi antara kasih dan benci. Cinta dan benci gitu. Kalau zaman dulu mungkin cuma dua itu saudara. Cinta atau benci. Benar-benar cinta atau benar-benar benci gitu kan saudara ya. Kan katanya singkatannya benci adalah benar-benar cinta, oke. Nah,
Kalau zaman dulu perbandingannya itu black and white seperti itu. Tapi zaman sekarang, generasi yang sekarang beda lagi saudara. Ada yang namanya indifference. Atau apa? Cuek, gak peduli. Ya, terserah. Gua gak benci, gua gak cinta, tapi gua gak peduli. Dan ketidakpedulian itu juga mematikan saudara. Ya, ketidakpedulian, tidak mau mengambil sikap saudara. Tidak mau mengucapkan apa-apa. Emang gua pikirin, bukan urusan gue gitu kan saudara ya. Nah ternyata ini pun gak boleh saudara. Ya, nah kita lihat saudara, Tuhan memanggil kita untuk masuk ke jalan yang lebih tinggi. Come to a higher way. Ada amin saudara. Lihat kanan kirinya bilang ada jalan yang lebih tinggi. Kembali ke kejadian teror yang terjadi di Surabaya. Sedih rasanya. Sedih enggak saudara? Sedih itu bukan hanya melihat anak-anak yang jadi korban dari kejadian teror ya. Tapi sedih juga melihat anak-anak dari pelaku kejadian tersebut. Karena tidak seharusnya anak-anak menjadi korban yang seperti ini. Saya melihatnya dua belah pihak adalah korban. Anak-anak itu juga korban. Korban dari orang tuanya saudara. Ya. Dan saya sungguh berharap pemerintah akan mengambil langkah yang tepat dalam membesarkan anak-anak itu. Siapa yang akan diberi hak asuhnya? Pengajaran macam apa yang akan mereka terima? Ya. Karena anak-anak ini membawa trauma psikis yang besar. Saudara, seringkali dalam hidup kita ini ya, kita itu selalu diperhadapkan dengan pilihan. Mau hidup dalam gelap atau mau hidup dalam terang. Mau membenci orang yang beda sama kita atau mau mengasihi bahkan orang yang beda sama kita. Mau membenci orang yang berbuat jahat sama kita atau kita mau mengampuni orang yang berbuat jahat sama kita. Mau cuek atau mau peduli? Mau hidup dalam ketakutan atau mau hidup dalam kasih? Nah seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Pilihlah yang benar, pilihlah secara bijaksana. Ada amin saudara. Pilihlah kasih, ada amin saudara. Pilihlah kehidupan, jangan pilih kematian. Ada amin saudara. Semua yang kita lakukan dalam hidup kita ini haruslah didasarkan karena kasih. Kita buka Alkitab lagi. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8a. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8a, di screen sudah ada, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Stop sampai situ. Saya mau tanya, di ruangan ini yang bisa bahasa lain selain bahasa Indonesia siapa? Boleh angkat tangannya. Ya, bahasa roh, bahasa daerah, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Yang tahu lebih dari 2 bahasa boleh angkat tangannya. Yang tahu lebih dari 3 bahasa boleh angkat tangannya. Yang tahu lebih dari 4 bahasa boleh angkat tangannya. Yang di rumah nonton kalau you tahu lebih dari 4 bahasa boleh jempol. Oke? Yang tahu lebih dari 5 bahasa boleh angkat tangannya? Oh, ori. 6 bahasa? Oh, udah gak naik lagi tangannya. Kalau di rumah Anda boleh kasih jempol ya. 7? 8? 9? Gak ada ya, kurang jenius. Katanya orang jenius bisa 9 bahasa gitu saudara ya. Tapi saudara tahu tadi ayat yang baru kita baca? Kalaupun kau tahu semua bahasa manusia. Saudara saya tadi barusan saya barusan ngajarin social studies ke anak saya gitu kan ya. Jadi ini masih nyantel di pikiran saya gitu kan. Ada berapa banyak negara sih di dunia ini? Ya, ada lebih dari 190 negara. Tiap hari mungkin kita nggak bisa pastikan gitu karena ada merger 2 negara jadi satu, ada yang keluar dari sebuah union kemudian merdeka sendiri gitu ya. Tapi kira-kira sekarang yang tercatat di PBB 195. Seperti itu saudara ya. Kalaupun you tahu 195 bahasa, tapi you nggak punya kasih, it's nothing. Tidak ada artinya. Kalaupun kau tahu semua bahasa malaikat, termasuk bahasa roh. Tapi kalau kita tidak punya kasih, we are nothing.
kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Lanjut kita baca ayatnya. 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Katakan wow dong. Iman yang memindahkan gunung itu wow enggak? Wow banget saudara ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Baca ayat berikutnya. Ayat ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Membagi-bagikan semua yang kita punya. Wah, ini sacrificial love, saudara. Ini adalah kasih. Ini adalah perbuatan yang tidak mementingkan diri sendiri, yang berkorban. Tapi sekalipun kalau you berkorban sudah sampai titik darah penghabisan. Sekalipun you memberikan dirimu ini untuk dibakar, untuk dikorbankan, saudara. Tapi kalau tidak didasari oleh kasih, apa kata Alkitab? Tidak ada faedahnya sedikit pun bagimu. Alias percuma. Berikutnya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Berikutnya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Oh, kalau ini banyak ini, apalagi zaman sekarang. Hampir tiap orang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, gitu kan saudara ya. Sampai-sampai itu orang zaman sekarang itu kadang-kadang sampai harus bertanya gitu. Anak-anak muda tuh sampai harus bertanya, di mana aku menemukan teman yang sejati? Yang mau berteman bukan karena ada maksudnya. Yang mau berteman bukan karena mau mendapatkan keuntungan sesuatu dari aku. Tapi yang benar-benar peduli dengan keadaan diriku. Kok ada yang dipok-pok sih? Merasakan ya? Sabar ya gitu. Memang ini zaman edan gitu saudara ya. Tapi di dalam Yesus Tuhan kita bisa menemukan teman-teman yang sejati. Yang percaya katakan amin saudara. Ya. Kemudian saudara, ia tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Baca berikutnya. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi karena kebenaran. Berikutnya. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8a. Kasih tidak berkesudahan. Berhenti di situ. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, love never fails. Kasih tidak pernah gagal. Bilang kanan kirinya, love never fails. Saudara, love never fails. Mungkin kita diintimidasi orang. Mungkin kita lagi diteror orang. Saya tetap mengasihi soundman-nya saudara. Orang berusaha membuat kita hidup dalam ketakutan. Tapi kita harus percaya di dalam Tuhan. Kita punya kasih dan kasih itu tidak akan gagal. Ada amin saudara. Kasih itu will never fail. Ada amin saudara. Yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sekarang kan masalahnya gini.
Mungkin ada orang-orang yang sedang pacaran saat ini ya, baik yang di ruangan ini maupun yang sedang nonton di rumah ya. Lagi pacaran terus dalam hatinya tuh selalu ada kekhawatiran, ada ketakutan gitu kan ya. Wah, jangan-jangan nanti pacarku akan melirik yang lain gitu kan ya. Jangan-jangan nanti pacarku akan mendua hati gitu kan ya saudara ya. Aduh, jangan-jangan nanti pacarku nggak setia gitu kan saudara ya. Nah, gimana dong? Soalnya nanti kalau misalnya aku dikhianati kan aku tanpamu butiran debu gitu saudara ya. Atau mungkin juga baik yang ada di ruangan ini maupun yang sedang nonton di rumah ya. Takut suami atau istrinya akan nyeleweng. Takut suami atau istrinya akan selingkuh gitu kan saudara ya. Sampai-sampai kadang-kadang itu ada loh, baik suami maupun istri yang sampai-sampai bayar detektif saudara. Bukan untuk mencari tahu sebuah informasi tentang, bukan untuk memecahkan suatu kasus kriminal atau apa gitu, bukan saudara. Tapi membayar detektif untuk mata-matai suaminya atau mata-matain istrinya gitu kan saudara ya. Saking takutnya gitu kan ya. Lalu bisa kelihatan saudara dari pertanyaan-pertanyaan mereka gitu. Kalau suaminya pulang, dari mana gitu kan saudara ya. Tapi dari mana aja itu nggak cukup gitu ya. Dari mana? Sama siapa gitu saudara ya. Lalu pokoknya pertanyaannya itu spesifik dan detail, harus dijawab sampai setiap menit dan detiknya gitu kan saudara ya. Bawain aja CCTV kamera gitu saudara ya. Jadi biarpun kemana dia pergi bisa terlihat gitu. Tapi saudara, saya cuma mau bilang bahwa kalau Anda mengalami hal-hal yang seperti itu, maka Anda harus tahu bahwa itu artinya kasihmu belum sempurna. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-18. Sudah ada di screen saudara? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, jadi bagaimana caranya kita tahu kalau kasih kita sempurna? When you have no fear. When you can love and there is no fear of loving. Kalau saudara mengasihi dan engkau tidak ada ketakutan dalam mengasihi itu artinya kasihmu sudah sempurna. Nah, ini saran saya buat yang masih muda-muda, yang belum menikah, yang masih meraba-raba kira-kira siapa jodoh saya gitu saudara ya. Nah, yang masih berusaha untuk cari tahu perbandingan-perbandingan, yang ini gimana, yang itu gimana gitu kan ya. Atau yang sedang nonton di rumah juga, kalau Anda masih belum melangkah dalam pernikahan, masih pacaran, masih pendekatan, PDKT dan lain sebagainya. Bagaimana caranya orang bisa mantap melangkah masuk dalam pernikahan? When you have no fear. Kalau tidak ada lagi ketakutan. Maka kau tahu kasihmu itu sempurna. Tapi kalau kau masih takut, jangan-jangan nanti dia selingkuh. Kayaknya dia ini bukan tipe yang setia loh. Ya kan? Kalau saudara masih berpikir-pikir, waduh nanti gimana ya kalau menikah sama orang kayak gini ya. Masa depanku kayaknya suram deh, lihat ya. Malesnya kayak gitu. Ya, bangunnya siang banget ya kan. Kerja gak becus gitu. Kalau masih ada ketakutan seperti itu, maka jangan melangkah masuk ke dalam pernikahan. Karena artinya kasihmu belum sempurna. Ada amin saudara? Ya. Nah, seringkali orang akan bertanya, bagaimana caranya mendapatkan perfect love? Saya yakin nih orang malam hari ini anak-anak muda yang datang-datang nih pengen tahu gimana caranya mendapatkan cinta yang sempurna. Ya kan, jujur ya. Pasti tadi
berpikirnya itu, karena kemarin aja begitu ada yang lihat judulnya Perfect Love, itu langsung ada yang komentar saudara ya. Waduh, saya mendambakan nih, merindukan mendapatkan cinta yang sempurna itu di mana carinya? Karena nggak on sale saudara ya, nggak dijual ternyata di supermarket ataupun di mall mana-mana saudara ya. Nah, tapi kenapa pertanyaannya harus gimana caranya saya mendapatkan? Kenapa kau tidak bertanya gimana caranya saya bisa memberikan kasih yang sempurna? Kenapa pertanyaannya gimana caranya saya dapat kasih yang sempurna? Harusnya you bertanya gimana caranya saya bisa memberikan kasih yang sempurna. Ada amin saudara? Karena kalau setiap orang jomblo, setiap orang single hanya mencari untuk mendapatkan kasih yang sempurna, itu artinya mereka cuma mau take. Hanya mau take untuk kepentingan keuntungan dirinya sendiri. Tapi mereka tidak punya interest, mereka tidak punya keinginan untuk give. Untuk memberikan kasih yang sempurna kepada pasangannya, kepada kekasihnya, kepada pacarnya itu. Ada amin saudara? Tapi coba bayangkan seandainya seluruh orang jomblo, seluruh orang single, di gereja, di Indonesia, di seluruh dunia ini belajar caranya memberikan kasih yang sempurna. Katakan wow. Ya, itu akan luar biasa karena semua orang mempunyai sikap bagaimana aku memberi, bagaimana aku memberkati hidup pasanganku. Ada amin saudara. Ya. Nah, malam hari ini saudara, saya bagikan satu poin bagaimana caranya kita bisa memberikan kasih yang sempurna. Ketika kita melihat semua ketidaksempurnaannya, tapi tetap mengasihinya, ya, that's perfect love. Itulah kasih yang sempurna, ya. Saudara, saya dengan Pastor Daniel udah menikah 20 tahun. Puji Tuhan ya, 5 tahun lagi nanti silver anniversary saudara ya. Nah, tapi kami pun juga masih terus belajar dalam hal mengasihi saudara ya. Nah kalau orang udah menikah 20 tahun itu udah kelihatan semuanya saudara ya. Dulu waktu pacaran gitu kan, wah semuanya terlihat indah gitu kan ya saudara ya. Karena memang biasanya gitu kan, kesan pertama selalu menggoda, nanti sisanya nggak tahu gimana gitu kan saudara ya. Maaf ya, orang dulu kalau pacaran itu saudara akan dijaga baik-baik. Kalau bisa jangan kentut di depan pacarnya gitu kan saudara ya. Waduh jangan dong, nggak sopan, nggak baik juga, merusak suasana romantis. Jadi kalau mau kentut gimana dia akan belan-belanin masuk dulu ke kamar mandi baru kentut gitu saudara ya. Tapi kalau udah menikah, apalagi kalau udah menikah 20 tahun saudara. Kadang-kadang saya sendiri heran loh saudara ya. Sudah tahu saya itu kalau tidur di ranjang di sisi sebelah kanan gitu kan ya. Mbok kalau ngentut itu dipindah ke kiri gitu loh. Supaya saya gak kedapetan gitu kan. Udah tahu saya tidur di sisi kanan, dia kentutnya sembarangan aja saudara ya. Sorry. Tapi terus kemudian saya menyadari saudara. Bahwa yang punya masalah perkentutan ini bukan cuma suami saya aja ternyata saudara. Karena suatu hari saya baca postingan teman saya, dia tuh nulis di IG-nya kayak gitu saudara ya. Bagaimana kita bisa menerima kentutnya itu saudara. Dan tetap mencintainya, tetap mengasihinya. Meskipun baunya ampun hampir pingsan gitu kan saudara ya. Contoh, itu contoh yang sederhana. Tapi saya yakin juga kalau Pastor Daniel harus cerita dari sisi dia, juga ada kelemahan saya, kekurangan saya yang dia juga mungkin, ya ampun kelihatannya aja cantik gitu kan ya. Ya ampun cuman gua yang tahu ternyata kamu nih kayak gini gitu kan saudara. Ampun dah gitu saudara ya. Pasti ada. Tapi ketika kita melihat kelemahan pasangan kita, dan kita tetap memilih untuk berkata, I love you. I love you honey. Ya. Mwah. I love you. Tidak mempedulikan kelemahan-kelemahanmu. Itulah kasih yang sempurna. Apalagi kalau seperti mama mertua sama papa mertua saya ini saudara. Oh sampai mau berdiri. Berdiri dong say hi gitu. Lah.
Saudara, mereka berdua ini nanti bulan Juni tanggal 15 ya, itu merayakan anniversary pernikahan yang ke-50 tahun. Golden anniversary. Apalagi yang 50 tahun, saudara, ya kan? Wah, pasti lebih banyak lagi gitu kan, saudara ya. Lebih banyak lagi yang mereka lalui gitu. Saya pernah dengar sharing nih dari sepasang hamba Tuhan yang jauh lebih senior dari kita. Ya, omnya itu bilang gini, waduh kalau dulu ya masih muda gitu kan ya, mau tidur itu baunya wangi, Chanel, Issey Miyake gitu kan saudara ya, parfum bertebaran saudara, setiap malam kalau mau tidur baunya wangi katanya saudara. Tapi udah memasuki usia emas saudara, lain lagi parfumnya bukan yang wangi tapi remason, minyak caplang gitu saudara ya, balsam gitu. Itu saudara, minyak wanginya lain. Jadi kalau masuk baunya seng gitu saudara ya. Langsung penciuman kita itu langsung plong gitu saudara. Ya puji Tuhan, haleluya. Saya senang melihat saudara tertawa karena artinya ada sukacita di tempat ini. Ada amin saudara. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Tapi indahnya adalah ketika om ini melihat tante itu dan berkata, meskipun kau tidak bau wangi dengan Issey Miyake lagi, meskipun kau bau remason sayang, aku tetap mencintaimu sampai maut memisahkan kita. That's perfect love. Ada amin. Sorak-sorai dong buat Tuhan Yesus saudara. Ketika kita melihat semua kesalahannya dan kita memilih untuk mengampuninya dan kita memilih untuk tetap mencintainya, itu loh yang namanya perfect love. Belajar dari Tuhan Yesus. Berapa kali kita jatuh, berapa kali kita kesandung, sudah diselamatin nih, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib nih, Tuhan Yesus sudah kasih darahnya, curahkan untuk kita, menebus dosa kita. Tapi masih aja dalam perjalanan hidup ini kita sering tersandung. Benar apa enggak saudara? Sering tersandung, gak bisa ngampunin orang lain, ya kan? Gak bisa sabar, ya kan? Gimana mau sabar kalau ngelihat macetnya Jakarta gitu kan ya. Saudara ya, kadang-kadang kita sudah berjalan hati-hati di jalan, enak aja orang nyerempet gitu kan saudara ya. Nah, saudara kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa mengasihi tanpa syarat. Mengampuni tanpa syarat. Karena ketika Tuhan Yesus mengampuni kita juga tanpa syarat. Tidak terbatas. Ada amin saudara. Pengampunan Tuhan tidak terbatas. Kasihnya Tuhan tidak terbatas. Kita baca ayat berikutnya. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kasih Tuhan yang tanpa batas itu. Ternyata saudara, tidak bisa kita dipisahkan dari kasih Tuhan dengan cara apapun juga. Ada amin saudara. Saudara, kalau kasih suami istri ya, itu ada batasnya. Kalau kasih orang tua kepada anak juga ada batasnya. Karena apa? Karena kita hidup dalam tubuh manusia yang fana ini, yang jam alarm clock kita itu, expiry date kita itu suatu hari akan mati saudara. Ketika ajal menjemput, gak mungkin dong suami istri masih bisa mencintai seperti sekarang lagi. Ketika orang tua harus meninggal, gak mungkin dong gimana caranya. Sekarang kita sudah hidup di alam yang berbeda gitu kan saudara ya. Gak mungkin bisa, tetapi tahukah Anda kasih Tuhan itu tanpa batas. Bahkan kematian tidak bisa memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam ayat ini, Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kita baca sama-sama 2-3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih
Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada amin saudara. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun kita pergi, kasih Tuhan ada menyertai kita. Kadang kita gak merasa, tapi ada saudara. Kadang kita tidak melihat, tapi ada saudara. And love never fails. Tuhan akan cari engkau kemanapun kau pergi. Mau ke ujung dunia, mau ke atas gunung, mau ke lembah yang terdalam sekalipun. Di dunia orang mati pun Tuhan tidak akan lepaskan genggaman tangannya atas tanganmu. Kalau engkau sudah ditebus menjadi anaknya, Bapa mana yang tidak akan mencari anaknya yang hilang? Amin saudara. Bapa akan pastikan kita bisa mengakhiri hidup kita dengan baik. Mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Sehingga kita akan berjumpa dengan Dia di surga. Ada amin saudara? Satu ayat lagi yang terakhir tentang kasih. Tentang perfect love ini saudara. 1 Korintus 13 ayat 13. Kita baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 3 hal yang disebutkan ini. Faith, hope, and love. Itu adalah hal-hal yang luar biasa. Tentang iman kita sudah belajar. Ada iman yang bisa memindahkan gunung. Ada amin saudara. Ada iman yang begitu kuat, yang begitu hebat. Sehingga apapun masalah yang kita hadapi mau segede apapun. Karena iman kita kuat berakar di dalam Tuhan. Masalah-masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Tuhan sanggup melakukan mujizat-mujizat dalam hidup kita. Membukakan pintu-pintu yang baru ketika semuanya tertutup buat kita. Tuhan sanggup membukakan jalan-jalan yang baru buat kita. Amin saudara. Tapi tetap dibandingkan dengan iman yang seperti itu, kasih masih lebih besar saudara. Kalaupun kau punya iman untuk mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi. Kanker sembuh, mau stroke bisa sembuh pulih total dan lain sebagainya saudara. Kalaupun kau punya karunia-karunia yang memerlukan iman yang luar biasa. Tetap kasih yang terbesar. Hope, bicara tentang pengharapan. Ada ayat loh yang bilang, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Your hope in the Lord will not disappoint you. Ada amin saudara. Engkau bisa berharap sedemikian rupa ketika keadaan sekelilingmu gelap. Pengharapanmu tidak tergoyahkan. Bahkan mungkin engkau tipe-tipe orang seperti Abraham. Di mana di Alkitab dicatat Abraham berharap meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Katakan saudara. Gimana caranya berharap padahal gak ada dasar untuk berharap. Itu kalau enggak hubungannya luar biasa sama Tuhan. Enggak mungkin bisa saudara. Ada amin saudara. Tapi tetap Alkitab mencatat meskipun kau punya pengharapan yang besar seperti itu. Tetap yang terbesar adalah kasih. Saya berharap malam hari ini kita belajar saudara. Belajar lagi. Belajar mengerti lebih lagi. Belajar menjadi orang Kristen yang lebih menyerupai Yesus lagi. Bahkan di saat-saat yang seperti ini. Dunia membutuhkan jamahan kasih Tuhan. Dunia membutuhkan kita yang lagi duduk di tempat ini nonton. Maupun yang nonton di rumah. Dunia sedang menanti-nantikan anak-anak Allah ini. Saudara akan dimanifestasikan. Keluar dari zona nyamanmu. Dan jangkau jiwa-jiwa dengan kasih-Nya Tuhan. Karena dunia ini sedang kelaparan kasih saudara. Dunia ini sedang mencari kasih Bapa. Karena kalau saudara lihat dengan baik, terlalu banyak anak-anak di dunia zaman sekarang ini. Gak punya figur ayah. Tidak dididik secara baik oleh ayahnya. Bahkan tidak sedikit yang dianiaya oleh ayahnya. Tidak sedikit yang tidak dihargai oleh ayahnya. Tidak sedikit yang disia-siakan oleh ayahnya. Kemudian mereka bertumbuh dewasa menjadi pribadi-pribadi yang pahit. Yang mau menuntut balas
yang marah, yang dendam saudara. Come to a higher way. Naik ke jalan yang lebih tinggi. Yesus berkata, kasihi, lepaskan pengampunan. Ada amin saudara. Dan mari kita yang sudah mengerti, kita keluar memberikan kasih, jamahan kasih kepada mereka. Supaya mereka tidak lagi menjadi anak-anak yatim. Terlalu banyak orang-orang di dunia ini mempunyai roh yatim. Tidak punya ayah. Tidak punya relationship yang baik dengan bapaknya secara duniawi. Dan tidak punya relationship yang baik dengan Allahnya. Tapi kita sudah diberikan pengertian ini, kita bukan lagi hamba. Kita diangkat menjadi anak. Sekarang kita bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Ada amin saudara. Posisi kita sudah dipindahkan saudara. Dan mereka di dunia di luar sana mendambakan apa yang kita punya. Maukah kita dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangannya untuk mengasihi dunia yang kehausan kasih. Ada amin saudara? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang tim pemusik kembali ke depan, kita akan persiapkan hati kita.